Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon atau ramalan Jayabaya versi Sabdo Palon, Jongko Joyoboyo versi Sabdo Palon, pupuh yang pertama. Dan di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan saya pada pasal yang ke-7. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu, di episode sebelumnya, saya ceritakan bahwa Sabdo Palon dengan begitu emosional melakukan statement, melakukan sebuah perkataan, ungkapan-ungkapan kata yang sangat mengejutkan karena apa yang diucapkan itu sungguh merupakan sebuah bantahan atau membantah sebuah raja. Bahkan sedikit sebuah ancaman yang ditujukan kepada rajanya, yaitu Prabu Bre Kertabumi atau Raja Brawijaya yang kelima. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pasal yang ke-6 kemarin, bahwa Sabdo Palon dengan begitu emosional kemudian merinci apa yang akan terjadi 500 tahun yang akan datang, yaitu ditandai dengan jebloknya, meletusnya Gunung Merapi yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian laharnya mengalir ke bawah menuju ke barat daya. Dan oleh Sabdo Palon dikatakan, mulai saat itulah akan muncul agama Budi. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari pasal berikutnya, yaitu pasal yang ke-7? Maka akan saya bacakan naskahnya. Sanget-sanget ting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan taunira lawon sapta ngesti aji, upami nyabrang kali prapting tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jroning lelepne jalmi kathah sirna manungsa prapting pralaya. Sanget-sangeting sangsara, puncak dari sebuah kesengsaraan kang tuwuh ing tanah Jawi yang terjadi di tanah Pulau Jawa. Sinengkalan taunira, yaitu terjadi pada tahun Sengkalan lawon sapto ngesti aji. Pemirsa dimanapun Anda berada, tahun Sengkalan itu adalah tahun yang menggunakan sebuah simbol-simbol, dan tentunya ini adalah menggunakan tahun Saka. Pemirsa, tahun Saka apabila dikonversikan atau dijadikan tahun Masehi, maka tahun Saka itu akan ditambah 78 tahun.
Nah, Sinengkalan lawan Sabto Ngesti Aji, cara membacanya adalah dari belakang menuju ke depan, atau dari kanan menuju ke kiri. Sehingga apabila tahun Sengkalan lawan Sabto Ngesti Aji ini dijadikan tahun Saka, maka Aji adalah 1. Kemudian Ngesti adalah 8. Kemudian Sabto adalah 7. Lawon adalah 1. Sehingga diperoleh tahun Saka, yaitu 1871. Pemirsa dimanapun Anda berada, tahun Saka yang mendapatkan angka yaitu 1871, maka apabila dikonversikan menjadi tahun Masehi, maka tinggal menambah 78 tahun. Sehingga apabila 1871 tahun 1871 Saka kalau dijadikan menjadi Masehi, yaitu ditambah 78 tahun, maka terjadilah angka 1949. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang terjadi dengan tahun itu? Karena ini telah ditunjuk oleh Sabda Palon dengan sebutan Sanget-sangete Sangsoro. Sanget-sangete Sangsoro, puncak dari kesengsaraan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita cari sejarah. Di negara ini, di Pulau Jawa ini, apa yang terjadi pada tahun 1949? Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita telusuri sejarah, maka apa yang telah disampaikan oleh Sabda Palon yang meramalkan bahwa pada tahun dengan Sengkalan lawan Sabto Ngesti Siji atau tahun 1871 Saka yang kalau dikonversikan dengan tahun Masehi adalah tahun 1949, maka sejarah mencatat peristiwa yang sangat penting terjadi, yaitu agresi militer Belanda yang terjadi ketika itu, penyerbuan Yogyakarta oleh tentara Belanda. Kemudian tanggal 19 Desember tahun 48 itu, penyerbuan Belanda yang begitu mendadak sehingga Jogja lumpuh saat itu. Lapangan terbang Maguwo dikuasai dan keraton serta fasilitas-fasilitas penting sudah hampir dikuasai oleh Belanda.
Oleh sebab itu, Jogja pada waktu itu terjadi sebuah kesedihan yang amat sangat. Kesengsaraan rakyat terasa, pembunuhan oleh masyarakat, anak orang tua yang tidak berdosa oleh Belanda. Sehingga sungguh merupakan sebuah penderitaan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksudkan oleh Sabdo Palon tentang sebuah kata sangat sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi sinengkalan tauniro lawon Sabto Ngesti siji? Apakah itu yang dimaksudkan? Yaitu terjadinya sebuah agresi militer Belanda ke Jogja yang pertama, yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1949. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Sabdo Palon? Pemirsa dimanapun Anda berada, karena ini semuanya adalah ramalan. Mungkin benar, mungkin tidak. Atau sebelumnya ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, hebat. Kesengsaraan rakyat sungguh teruji saat itu. Yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Berarti mendekati tahun 1949. Apa peristiwa yang terjadi saat itu? Pembunuhan yang di luar batas kemanusiaan. Kekejaman sungguh di luar batas pri kemanusiaan, yaitu peristiwa Madiun. Ini terjadi pada tahun 1948, yaitu mendekati tahun 1949, karena peristiwa itu terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah peristiwa Madiun itu yang dimaksudkan oleh Sabdo Palon? Yaitu sangat sangsara. Sungguh ini merupakan sebuah teka-teki, dan teka-teki itu harus dicari. Oleh sebab itu digambarkan oleh Sabdo Palon kesengsaraan yang terjadi pada sengkalan tahun lawan Sabto Ngesti Aji, yaitu umpama menyeberang sebuah kali. Maka dalam proses penyeberangan itu tiba-tiba terjadi banjir bandang yang luar biasa. Padahal posisinya adalah sedang menyeberang di kali. Kalinya terjadi banjir bandang yang airnya begitu meluap, sehingga digambarkan oleh Sabdo Palon, prapting tengah-tengah ipun. Jadi di tengah-tengah kali ketika menyeberang, kali ini banjir bandang. Jerone ngelelep nih jalmi
Sehingga banjir bandang itu menenggelamkan semua orang yang menyeberang kali itu. Kathah sirna manungsa prapting praloyo. Sehingga banyaklah tanah orang-orang yang ada di tanah Pulau Jawa menjadi sirna atau pralaya atau meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, gambaran seperti ini diungkapkan oleh Sabdo Palon di hadapan seorang raja Bre Kertabumi. Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang sungguh sangat berani. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dan bukan hanya saja ungkapan-ucapan itu disampaikan di hadapan seorang raja, tetapi juga di hadapan seorang ulama besar, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini masih dicari. Apakah benar yang dimaksudkan oleh Sabdo Palon yang memberikan sebuah tahun di mana tahun itu masyarakat Jawa terjadi puncaknya kesengsaraan? Apakah peristiwa Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang mendekati tahun 1949? Atau tahun 49 juga terjadi sebuah kesengsaraan yang luar biasa, yaitu direbutnya dengan paksa oleh Belanda, yaitu Yogyakarta dikepung oleh Belanda, sehingga terjadilah sebuah agresi militer yang sangat melumpuhkan dan meluluh lantakkan Republik Indonesia saat itu yang ada di Jogja. Apakah itu? Tapi yang jelas pemirsa, ramalan Sabdo Palon yang ditujukan kepada Sang Prabu, yang tentunya supaya didengarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu terjadi pada Lawon Sabto Ngesti Aji, maka peristiwanya dirinci seperti itu. Dan semuanya itu kita serahkan kebenarannya kepada Yang Maha Kuasa, karena Dialah Allah, Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, tunggu, akan saya lanjutkan pada episode selanjutnya. Tetapi jangan lupa, berikan aku semangat, berikan aku like, berikan aku subscribe, sehingga acara ini bisa berlangsung. Sampai di sini. Apabila ada kurang-kurang kata, ada sesuatu yang dirasa menyinggung seseorang atau menyinggung kelompok tertentu, maka sesungguhnya saya tidak punya maksud untuk menyinggung mereka. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.